Ibadah kepada Allah, sebagaimana kita ketahui, ada dengan dua cara. Menjalankan ketaatan dan apa? Menjauhi larangan. Nah, banyak di antara kita ketika berbicara tentang pahala, mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Banyak mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Padahal di antara ibadah yang agung juga adalah meninggalkan apa? Larangan. Seorang berusaha meninggalkan larangan, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika larangan tersebut hadir di hadapan dia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seperti memuji kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Imra'atul Aziz. Ya, bagaimana beliau bisa berhasil meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, ini hebat luar biasa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga sebutkan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa, sebagaimana pernah kita sebutkan. Salah satunya kemudian ketika hendak menggauli wanita yang sangat dia cintai, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah ya Abdullah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah. Pahalanya besar. Karenanya ketika dia dalam goa tersebut yang batu yang menutup pintu goa akhirnya terbuka, di antaranya gara-gara doa orang-orang ini. Demikian juga ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, SMS terus, telepon terus, WA terus, video call terus. Terus dia bilang apa? Ini akhafullah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Dia dapat keutamaan meninggalkan maksiat. Di antaranya hamba Allah yang saleh Juraij dari Bani Israel, yang ketika Bani Israel ingin menjatuhkan harga di Juraij, maka mereka menyuruh seorang wanita pezina paling cantik di zaman tersebut untuk menggoda Juraij. Maka dia pun datang ke kuilnya Juraij, mulai manggil-manggil Juraij, tapi subhanallah Juraij tidak noleh sama sekali. Akhirnya apa? Ketika dia dituduh macam-macam, akhirnya anak zina tersebut berbicara ya, dengan doanya Juraij ya, rahimahullahu taala. Tapi intinya yang perlu kita perhatikan bahwasanya di antara ibadah yang agung bukan cuma melakukan ketaatan. Di antara ibadah agung terutama di zaman sekarang ini, di antara ibadah yang agung adalah meninggalkan apa? Maksiat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada para laki untuk menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan. Tujuannya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Orang yang menundukkan pandangan akan lebih suci bagi hatinya. Lebih khusyuk dalam salatnya, lebih terenyuh ketika melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kalau diingatkan, lebih mikir tentang akhirat daripada dunia. Dampak dia menundukkan pandangan. Makanya setelah itu Allah menyebutkan ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebagaimana mengatakan siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah beri cahaya dalam kalbunya. Allah berikan cahaya dalam kalbunya. Berarti Allah berikan ganjaran yang disegerakan, kebahagiaan bagi orang yang menundukkan apa? Pandangan. Maksud saya, ya, jangan kita pikirkan bahwasanya ibadah itu hanyalah melaksanakan amal saleh. Di antara ibadah yang agung agar kita bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Dan bukankah makna takwa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kalau disebutkan makna spesifiknya adalah meninggalkan maksiat. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau meninggalkan maksiat-maksiat yang bisa membuat kau terjerumus dalam neraka jahanam. Jadi justru makna takwa itu secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Taib. Jadi kita harus hadirkan dalam diri kita bahwasanya ibadah bukan cuma salat, baca Quran, meninggalkan maksiat juga ibadah.